Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Bintang Pratama dari kelas hadis tematik IAT C. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai metode hadis tematis berbasis kata kunci dan metode tematis analistik, lalu yang ketiga metode tematik konseptual yang dipopulerkan oleh Haifa. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba mengulas yang pertama, yaitu metode tematis berbasis kata kunci, yang mana pada metode pertama ini itu menggunakan kata kunci. Kita anggaplah seperti ahsana, yusinu, ihsan. Nah, dalam hal ini benar-benar menggunakan kata kunci ihsan. Nah, proses pengerjaannya kalau tidak menggunakan aplikasi seperti aplikasi pencari hadis dan lain sebagainya, maka menggunakan langkah-langkah pengerjaan semisal 1. Menggunakan kata kunci yang sama dengan hadis yang dicari. Kata kuncinya haruslah sama dengan hadis yang dicari. Misalkan tidak sama kalau tidak menggunakan semisal aplikasi, biasanya tidak akan muncul. Lalu yang kedua, pemilihan judul yang sesuai dengan kata kunci. 3. Penentuan sumber primer, seperti halnya kitab hadis yang 6, lalu pemilihan sumber sekunder yang daripada di luar itu. Kelima, melakukan takhrij atau pelacakan hadis tersebut ada di kitab mana saja. 6. Melakukan analisis literal, di mana kan hadis itu terdapat makna-makna gharib dan biasanya menggunakan kamus gharib hadis. Lalu yang ketujuh, melakukan pelacakan dan pemahaman terhadap para pensyarah. Kita anggaplah hadis tersebut sudah disyarah, maka kita bisa melakukan pelacakan terhadap para pensyarah hadis tersebut. 8. Memberikan analisis korelatif berupa ulasan yang sistematis. Lalu yang ke-9, simpulan akhir. Nah, kita anggaplah seperti kata kuncinya ihsan. Ada hadis yang mengatakan qala ma ihsan, lalu ada yang hadis yang mengatakan lagi innallaha katabal ihsan. Lalu ada hadis lagi yang dimana secara umum misalkan wayakfurunal ihsan. Nah, di dalam ketiga hadis ini terdapat kata ihsan, yang mana ihsan ini merupakan kata kunci daripada hadis-hadis yang ada. Lalu yang kedua, metode tematis analisis. Nah, metode ini berbasis tema tertentu pada hadis tertentu, yang mana pada metode ini menggunakan pijakan pada hadis tertentu. Kan kalau tadi yang pertama menggunakan kata kunci, yang kedua menggunakan hadis tertentu sebagai pijakan. Nah, langkah-langkah pengerjaannya yaitu 1. Memilih hadis khusus sebagai objeknya itu seperti apa. 2. Mengumpulkan hadis sekunder dan pendukung atau tabi' syahid. 3. Melakukan takhrijul hadis atau pelacakan hadis. 4. Menganalisis kebahasaan dengan kamus gharib hadis. 5. Melacak syarah hadis atau pensyarah hadis yang mungkin sudah ada. 6. Memberi analisis korelatif berupa ulasan yang sistematis. 7. Baru simpulan akhir. Nah, sebagai contoh, ingin memahami hadis tentang isbal. Nah, maka kita akan jadi patokan misal hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaian lebih dari mata kaki. Nah, hadisnya adalah inadzi yakhruju thiyabahu minakh layai la yanzurullahu ilaihi yaumul qiyamah. Nah, adapun hadis serupa misalkan daripada itu dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak memandang orang yang menjulurkan pakaian
karena sombong. Nah, pada metode hadis tematis analisis ini dimaksudkan karena metode ini didasarkan pada kenyataan bahwa ada kalanya hadis itu diriwayatkan secara singkat pada satu jalur. Nah, dan juga diriwayatkan secara panjang pada riwayat yang lain. Adapun suatu hadis yang diriwayatkan menggunakan lafaz yang rumit, sedangkan yang lainnya menggunakan lafaz yang mudah. Nah, pada metode ini diharapkan para pembaca hadis, para pengkaji hadis itu lebih bisa mengenai hadis dengan gampang begitu. Nah, lalu yang ketiga, tematik konseptual. Nah, metode tematik konseptual cakupannya lebih luas daripada sekedar lafaz Nabi, karena metode ini dapat digunakan untuk menjawab isu-isu kontemporer yang ada. Kita anggaplah sebuah kata seperti terorisme, terus cloning, dan kata-kata baru yang tentunya tidak ada dalam hadis. Nah, untuk pengerjaannya terbilang cukup panjang, yaitu satu, menentukan tema yang akan dijadikan objek kajian utama. Nah, cara menentukan tema bisa dengan dua cara, yaitu dengan kontekstual masa kini atau berdasar konsep khusus dalam hadis. Misalkan konsepnya tentang konsep pembunuhan, konsep keperawatan jiwa atau lain sebagainya. Dua, melakukan pembatasan konseptual, diharapkan tidak terlalu melebar kemana-mana. Penentuan literatur primer, sumber-sumber primer, pembacaan menyeluruh terhadap hadis maupun syarah hadis. 5, melakukan takhrij, ditambah upaya pemastian kualitas hadis. Jadi selain pelacakan juga pemastian kualitas hadis, baik secara mandiri ataupun dengan merujuk pada ahli-ahli yang sudah melakukannya. Keenam, melakukan analisis kebahasaan terhadap kalimat-kalimat menggunakan kamus Gharib Hadis. 7, menelisik syarah hadis terdahulu yang sudah ada oleh para ahli mungkin. 8, melakukan perbandingan dan konfirmasi terhadap ayat-ayat Al-Quran, di mana pada hadis ini dikonfirmasi lagi, dibandingkan lagi dengan ayat Al-Quran. Lalu melakukan tipologi atau pemetaan di sini. 10, memaparkan secara lengkap atau komprehensif. Nah, misalkan ada hadis tentang, misalkan kita cari kontekstual sekarang bahwasanya dilarang melakukan penyiksaan terhadap hewan. Nah, sebagai contoh, misalkan ada hadis seorang perempuan yang disiksa di neraka karena seekor kucing yang dikurung mati. Karena tindakannya tersebut ia masuk neraka. Nah, dalam hal ini kan tidak disebut bahasa-bahasa yang rumit, bahasa-bahasa kontemporer seperti penyiksaan atau yang lain sebagainya. Atau misalkan seperti ini, Ibnu Umar pernah melewati beberapa pemuda Quraisy yang menancapkan seekor burung dan memanainya. Ataupun misalkan seperti ini, anjuran tentang menyayangi sesama. Mencium, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mencium Hasan bin Ali. Ketika itu ada Al-Qa'ra bin Habis At-Tamimi sedang duduk. Al-Qa'ra berkata, ia memiliki 10 anak, namun tidak pernah mencium salah satu di antara mereka sedikit pun. Rasulullah mengatakan kepadanya, siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak disayangi. Nah, dalam hal ini kan kasih sayang itu merupakan kontekstual yang luas, akan tetapi bisa lebih kita perkecil lagi menggunakan hadis ini. Itu. Nah, juga terdapat kritik terhadap metode ini. Satu, metodenya itu terlalu tekstualis, di mana pada metode ini kurang dapat menyelesaikan secara aplikatif. Kan hadis tematik itu dinilai bisa
menyelesaikan masalah berdasarkan tema-tema yang sudah ada gitu, dan ini terlalu tekstualis kecuali mungkin yang nomor 3 yang bisa lebih komprehensif. 2, metodenya kurang luas, di mana banyak metode yang di luar itu bisa saja lebih relevan dan lebih komprehensif daripada metode 1 dan 2. 3, cenderung memberikan konotasi yang negatif, di mana metode 2 dari 3 yaitu nomor 1 dan 2 kurang terdapat pelengkap keilmuan di dalamnya. Nah, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.